Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini, saya akan membahas tentang PMK 83 tahun 2021, yakni tentang peraturan atau perpanjangan pemberian fasilitas ya, pemberian fasilitas pajak terkait dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020 terhadap fasilitas PPh dalam rangka penanganan coronavirus atau COVID-19. Nah, seperti apa perpanjangannya, sampai kapan, dan apa saja yang diperpanjang insentif ini? Nah, silakan disimak pembelajarannya berikut ini. Oke. Oke. Kita ini pembahasannya yakni tentang PMK 83. Jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang PMK 82 terkait perpanjangan insentif PPh pasal 21, pengurangan PPh pasal 25, kemudian ada juga pajak UMKM, restitusi PPN maksimal restitusi yang dipercepat maksimal 5 miliar. Nah, ada juga Peraturan Menteri Keuangan 83 tahun 2021 ini, yakni tentang perpanjangan tadi ya, perpanjangan fasilitas PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 terkait fasilitas penanganan COVID-19. Nah, seperti apa bunyinya? Nah, silakan disimak seperti ini. Oke. Tentang 83, ini kan tadi ya, perpanjangan pemberian fasilitas. Nah, berarti kita masuk ke ininya, kira-kira apa saja sih fasilitas PPh yang itu diperpanjang gitu. Nah, kira-kira di sini kalau di pasal 1, di situ kan peraturan nomor 11 tahun 239 ini adalah PMK yang sebelumnya ya, PMK sebelumnya 239 terhadap pemberian fasilitas ini. Nah, dia mengubah ke pasal 11. Jadi dari PMK 239 ini diubah dengan PMK 83 ini di pasal 11 ini. Nah, pasal 11 ini menyatakan bahwa fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 29 ya, itu apa saja sih? Yang pertama adalah tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan di sini. Jadi di sini mungkin nanti akan kita bahas sekilas ya tentang apa itu pengurangan penghasilan neto. Misalkan ya ada sebuah perusahaan yang memproduksi katakanlah mungkin bahan baku vaksin, masker, hand sanitizer dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Kan kita tahu ya, kalau sumbangan itu selain sumbangan yang bersifat bencana nasional, maka itu tidak bisa jadi pengurang biaya, itu harus dikoreksi secara fiskal gitu. Nah, untuk khusus ini sumbangan yang terhadap COVID-19 itu bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Artinya itu tidak perlu dikoreksi nanti. Itu adalah fasilitas yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan. Jadi ini nakes ya, tenaga kesehatan kan kita tahu ya dapat insentif tambahan. Kita tahulah seberapa hebatnya mereka gitu ya, seberapa capeknya mereka para tenaga kesehatan ini, dan sangat layak untuk diberikan insentif gitu. Walaupun ya saya nggak tahu jumlahnya berapa dan seperti apa mekanisme pemberiannya, tapi atas atas insentif itu tidak dikenakan pajak gitu. Artinya pajak, misalkan seorang insentif dapat seorang tenaga 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 medis tadi dapat insentif sekian juta misalkan. Maka atas insentif itu pajaknya adalah 0% dan bersifat final ya. Bukan berarti tidak terutang, tapi dia sifatnya adalah PPh final dan sebesar 0% gitu. Ini adalah yang ketiga gitu. Kemudian yang keempat adalah pengenaan tarif PPh sebesar 0% juga dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atau penggunaan harta terkait COVID juga ya gitu. Nah, yang lama itu kan dia berlakunya mulai dari 1 Januari sampai 30 Juni.
Nah, sekarang diubah dengan adanya PMK 83 ini, atas fasilitas tersebut itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021. Artinya dari empat fasilitas yang saya sebutkan tadi, itu diperpanjang menjadi 31 Desember 2021 ini. Kemudian peraturan ini berlaku pada saat diundangkan. Nah, pada saat diundangkannya itu kan pada tanggal 1 Juli ya, berarti mulai berlakunya per 1 Juli kemarin. Nah, dari keempat fasilitas ini kita akan membedah kira-kira apa saja sih sekilas yang diperpanjang itu, berarti kita merujuknya ke peraturan pemerintah nomor 29 tadi. Nah, di sini sudah ada peraturan pemerintah tadi, nomor 29. Nah, ini peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020. Nah, kita bedah ya, ini dari, saya lihat dari DDTC. Oke, kita scroll ke bawah. Apa aja sih yang tadi ya? Yang pertama tadi kan terkait dengan, kalau kita lihat di mana tadi? Yang pertama adalah tambahan pengurangan penghasilan neto bagi yang memproduksi alat kesehatan. Nah, kita cek dulu kira-kira alat kesehatannya apa saja. Di sini di bab 2 ya, tambahan pengurangan penghasilan neto. Di sini kepada wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan yang diperlukan untuk penanganan COVID, itu diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya yang dikeluarkan gitu. Jadi berkurang nih, misalkan dari biayanya berapa, itu berkurang 30% dan itu dikurangkan ke penghasilan netonya mereka gitu. Jadi itu ya lumayan mengurangi, pajak kan gitu. Kan kalau pajak itu kan dihitungnya dari penghasilan neto ya, asumsinya ini PPh badan gitu. Nah, berarti kan lumayan nih 30% dari biaya itu dikurangkan ke penghasilan netonya dia gitu. Artinya pajak yang dibayarkan akan semakin kecil gitu. Kemudian di sini alat kesehatannya apa saja sih? Misalkan di sini alat kesehatannya masker bedah atau respirator N95, kemudian alat pelindung diri ya, gitu. Alat pelindung diri, kemudian sarung tangan bedah, sarung tangan pemeriksaan, ventilator, kemudian regen untuk diagnostik test. Jadi untuk kayak ya kayak PCR dan sebagainya gitu ya, kan itu butuh namanya regen gitu. Kemudian ada juga antiseptik, hand sanitizer, dan disinfektan gitu. Jadi kurang lebih inilah alat-alat kesehatan. Jadi kalau misalkan sebuah perusahaan atau orang pribadi ya, misalkan dia memproduksi alat-alat ini, maka dia berhak mendapatkan tadi pengurangan sebesar 30% dan itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember nanti. Gitu. Itu terkait dengan fasilitas PPh yang pertama tadi ya, gitu. Oke, terus ini juga masih sama ya. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 disampaikan secara daring. Jadi ya berarti perusahaan tersebut tetap harus melaporkan seperti biasa gitu. Terkait dengan laporan perpanjangannya gitu. Karena ini kan diperpanjang artinya ya tetap harus mengikuti aturan yang lama gitu. Jadi misalkan kalau dia harus lapornya tiap bulan ya berarti tiap bulan dia harus lapor juga gitu. Oke, kemudian yang kedua tadi kan terkait dengan sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah, kan kalau selama ini sumbangan tadi ya, kalau sumbangan yang bukan bencana nasional itu tidak boleh jadi pengurang gitu. Mau 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 sumbangan apapun ya gitu. Nah, untuk kasus ini sumbangan yang terkait dengan COVID itu boleh jadi pengurang. Kemudian di sini sumbangan dalam rangka penanganan COVID meliputi oleh BNPB, BNPD daerah, kemudian kementerian yang menyelenggarakan urusan kesehatan, sosial, lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan yang resmi ya gitu. Itu boleh jadi pengurang. Dengan catatan di sini sumbangannya dengan syarat didukung oleh bukti penerimaan sumbangan dan diterima oleh eh, pengumpul sumbangan tadi itu harus punya NPWP gitu. Jadi yang menerimanya harus punya NPWP dan buktinya juga ada. Bukti penerimaan sumbangannya itu harus ada gitu. Kemudian buktinya tadi paling sedikit memuat informasi
nama, alamat, NPWP pemberi sumbangan, penyelenggara sumbangannya apa, tanggal pemberian sumbangan, bentuk sumbangannya apa, kemudian nilainya berapa, gitu. Nah, ini semua misalkan kita sumbang 1 miliar gitu. Nah, atas sumbangan 1 miliar itu bisa jadi pengurang penghasilan bruto kita, gitu. Jadi tidak bisa dikoreksi lagi, gitu. Kalau dulu kan dikoreksi ya, kalau misalkan terkait sumbangan biasa misalkan, gitu. Tapi kalau ini karena khusus COVID, maka itu boleh jadi pengurang biaya. Oke. Kemudian tadi ini sudah sumbangan, ini juga itu ya, sumbangannya itu nggak hanya berupa uang gitu, bisa juga berupa barang, jasa, atau pemanfaatan harta gitu. Jadi ya misalkan saya punya, katakanlah punya mobil gitu, ya udah silakan dibuat ambulans misalkan, jadikan ambulans gitu, itu kan sumbangan juga gitu. Barang misalkan, kita sumbang logistik gitu, itu juga bisa jadi pengurang juga. Jasa misalkan, kita jasa yang terkait dengan penanganan COVID, misalkan butuh apa nih, kita butuh jasa apa misalkan. Nah, itu juga bisa juga gitu. Oke. Kemudian berikutnya sumbangan tadi sudah. Nah, ini terkait dengan tambahan penghasilan insentif ya, insentif untuk tenaga kesehatan gitu, dan ini saya yakin ini yang apa ya, yang sangat sangat diperlukan lah gitu. Jangan sampai misalkan dari saya pribadi gitu, jangan sampai ini dipotong, maksudnya misinformasi ini jangan sampai terjadi gitu. Maksudnya, oh harusnya dia dapat sekian, tapi karena misinformasi dapatnya cuma sekian. Oh alasannya, oh karena dipotong pajak segala macam gitu. Padahal insentif tenaga kesehatan itu tadi ya, PPh-nya adalah 0% dan itu bersifat final gitu. Jadi kalau misalkan, Pak kok selama ini saya terimanya segini, nah silakan dikonfirmasi ke pemberi insentifnya gitu. Ini apa tadi ya, 0% gitu. Jadi ya semoga, dan semoga nggak lama ya, maksudnya kan insentif diberikannya kan setahu saya mungkin nggak tiap bulan ya, tapi ya semoga ya paling nggak rutin dan cepat cairnya gitu. Oke, ini tadi sudah terkait insentif. Kemudian yang terakhir, ini penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta gitu. Jadi penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak dari pemerintah berupa kompensasi atau penggantian harta dengan nama dalam bentuk apapun dari sewa berupa tanah atau harta, kemudian sewa berupa selain tanah dan harta gitu dalam rangka penanganan COVID. Jadi misalkan gini, pemerintah menyewa tadi ya, menyewa mobil misalkan, menyewa mobil untuk dijadikan ambulans darurat gitu. Nah, kan berarti pemerintah tadi membayar uang sewa kan ke perusahaan sewa tadi gitu. Nah, atas itu harusnya kalau normalnya itu kan berarti kenanya PPh pasal 23 atas sewa, atas sewa atas sewa penggunaan harta tadi ya, itu kan berarti tarifnya 2%. Nah, tapi karena dalam rangka penanganan COVID ini, maka dia tidak dipotong nih PPh pasal 23, tapi dipotongnya adalah PPh final dan tarifnya adalah 0% gitu. Kemudian ada juga nih misalkan sewa apa tadi ya, tanah dan atau bangunan, misalkan pemerintah menyewa hotel gitu untuk isolasi mandiri, kan sekarang juga kan mungkin di rumah sakit penuh, jadi akhirnya dialihkan ke hotel-hotel misalkan. Kan itu kan sewa tanah dan bangunan. Nah, harusnya kalau kalau normal kalau kalau normal pemerintah akan membayar PPh final atas sewa bangunan itu tarifnya adalah 10% gitu. Tarif sewa dan bangunan itu tarifnya adalah 10%. Nah, tapi karena ini dalam rangka penanganan COVID atau apa untuk isolasi mandiri tadi ya, maka dia tarifnya menjadi 0% gitu. Jadi dia tidak dipotong gitu. Jadi tetap apa hotel tadi yang digunakan untuk isoman tadi itu dapat dapat kompensasi, tapi dia tidak dipotong pajak. Sorry, dipotongnya pajak PPh final tapi tarifnya adalah 0% gitu. Jadi ya apa ya tidak dipotong pajak lagi gitu. Jadi apa keempat fasilitas tadi itu ada yang pengurangan, kemudian ada juga yang boleh dibiayakan sumbangan tadi, dan yang
tenaga kesehatan tadi sama kompensasi penggunaan harta ataupun tanah dan bangunan itu dipotongnya 0% gitu. Dan ini sampai berlakunya adalah sampai 31 Desember 2021. Oh ya, terkait insentif tadi, misalkan insentif untuk tenaga kesehatan, normalnya gitu ya, kalau misalkan bukan untuk COVID, kalau misalkan seorang PNS gitu dapat istilahnya tambahan honor, itu kan kenanya PPh pasal 21 ya kan. PPh pasal 21 kalau dia PNS ya berarti dipotong sesuai golongannya. Golongan 3 5%, golongan 4, 15%. Tapi dalam rangka ini, dalam rangka COVID, atas insentif itu, ya berarti tadi ya, baik itu PNS, baik itu non-PNS gitu, atau ASN sekarang gitu, itu tidak dipotong pajak gitu. Cuman ya harapannya ya, ya tadi ya, jangan sampai ada pemotongan pungli-pungli yang lain deh gitu, dan bisa segera dipercepat juga. Gitu. Jadi kurang lebih itu intisari dari PMK 83 ini, ya ini terkait dengan keempat fasilitas PPh tadi ya, terkait dengan pengurangan penghasilan neto bagi WP yang memproduksi alat kesehatan, kemudian yang kedua adalah sumbangan yang boleh dibiayakan, istilahnya sumbangan terhadap apa, terhadap ini ya, maksudnya korban terdampak COVID itu boleh dibiayakan, kemudian insentif tenaga kesehatan itu juga 0%, jadi tidak dipotong pajak, tidak dipotong PPh pasal 21. Kemudian yang terakhir adalah apa? Kompensasi atas penggantian atau atas sewa terkait penggunaan harta, tanah dan atau bangunan gitu. Jadi normalnya itu nanti akan dikenakan PPh pasal 23 dan PPh final, tapi untuk saat ini dia tidak dipotong pajaknya adalah final dan tarifnya adalah 0%. Dan ini berlakunya sampai dengan tadi ya, sampai dengan 31 Desember 2021. Oke, kurang lebih seperti itu terkait pembahasan PMK 83. Semoga informasi ini berguna bagi Anda dan tetap jaga kesehatan, tetap kurangi mobilitas gitu, dan mari kita jaga sama-sama ya gitu dengan cara ya tadi taat protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Silakan apabila ada pertanyaan di kolom komentar, pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.